Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'd. Hadirin jamaah kajian pada subuh Masjid Al-Aqsa, yang mudah-mudahan di pagi hari ini dalam keadaan sehat fisik dan rekeningnya, dan kita semua diberikan limpahan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita menghadiri kegiatan di pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah, tema yang akan kita ambil di pagi hari ini adalah tentang fenomena yang akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya yaitu tentang cryptocurrency yang di akhir 2021 lalu itu sebagian ulama di Jawa Timur itu mengadakan bahsul masail terkait dengan fenomena cryptocurrency ini. Walaupun sebetulnya jauh sebelum itu ulama di dunia juga sudah membicarakan masalah cryptocurrency ini. Nah, makanya ini penting kita ketahui, walaupun mungkin sebagian dari kita masih belum paham apa itu kripto, Nah, karena ini barang baru. Mungkin kalau generasi milenial tahu atau yang sering mengikuti beritanya pasti tahu kripto itu Nah, itu sekarang lagi dibahas dan masih belum keluar fatwa resminya sebetulnya kalau kita lihat dari MUI ataupun dari NU sendiri ataupun dari ormas-ormas yang lain di Indonesia. Nah, tapi di balik itu sebetulnya kita nggak fokus terhadap si kriptonya, tapi kita lebih melihat bagaimana sebetulnya apa di balik fenomena kripto ini, bagaimana atau apa saja pelajaran fikih yang bisa kita ambil pelajaran fikih yang bisa kita ambil dari fenomena cryptocurrency ini. Nah, jadi cryptocurrency ini kan suatu hal yang baru baru muncul 2008 itu 2008 baru muncul Bitcoin, kemudian diikuti dengan cryptocurrency yang lain, ada altcoin, ada Ethereum dan seterusnya. Sekarang banyak, ada kayak uang kertas itu kan ada mata uang macam-macam ada rupiah, ada dolar, segala macam. Nah, kripto juga itu banyak macamnya, ada Bitcoin, ada macam-macam lah gitu Nah, ini menjadi daya tarik orang untuk berinvestasi karena nilainya meroket Dulu awal kemunculan nggak seberapa nilainya, puluhan ribu bahkan kalau nggak salah. Satu Bitcoin itu dulu pertama muncul naik bahkan kemarin sampai mencapai 900 juta satu Bitcoin, sekarang 500 juta turun lagi gitu Jadi naik turun, tapi memang naik turunnya itu drastis banget, cepat Nah, ini makanya menarik orang untuk invest. Nah, istilah zaman sekarang, anak muda zaman sekarang tuh cuan cuan banget Bisa cuan, bisa boncos Kalau boncos itu artinya harganya turun, rugi dia. Nah, ini fenomena yang sekarang terjadi. Orang banyak kemudian bahkan invest duit banyak di situ Nah, dari sisi fikih bagaimana sebetulnya Islam memandang fenomena si kripto ini Jadi sebelum kita ke sana, dalam pembahasan fikih nanti para ulama mengklasifikasikan mata uang yang ada itu ada dua jenis, ada mata uang fisik, ada mata uang non fisik Mata uang fisik maksudnya ada fisiknya, bisa kita pegang fisiknya. Mata uang fisik itu dibagi dua. Ada an-nuqud al-khalqiyah. Yang kedua an-nuqud al-istilahiyah. Apa itu?
khalqiyah atau uang khalqiyah itu adalah uang, mata uang yang dia punya nilai yang melekat pada fisiknya, Pak. Tidak bisa terpisahkan. Yang punya nilai intrinsik gitu ya, terkandung dalam fisiknya. Itu namanya nuqud khalqiyah. Khalqiyah itu apa? Diciptakan seperti itu. Diciptakan ya memang sebagai nilai mata uang yang punya nilai dari fisiknya, yaitu uang emas dan uang perak. Ya, emas itu sampai kapanpun bernilai, Pak. Ya, emas itu sampai kapanpun bernilai, gitu ya. Mau negara runtuh, mau politik hancur, tapi emas itu tetap punya nilai. Sampai kapanpun, dari dulu sudah teruji sampai sekarang, sampai kiamat nanti, gitu ya, mungkin emas itu tetap dianggap logam mulia yang punya nilai. Nah, jadi nggak berdasarkan tren, Pak. Beda sama batu akik. Ya. Batu akik itu kalau lagi tren, lagi musim, harganya naik. Nah, tapi kalau nggak musim, turun tuh, Pak. Ya. Makanya kemarin yang sempat beli batu akik lagi mahal gitu ya, karena berharap pengen nanti lebih mahal lagi, ternyata malah turun, rugi, Pak. Tapi kalau emas sampai kapanpun nilainya tetap, ya, dia punya nilai yang melekat pada fisiknya. Fitrahnya memang dia jadi benda yang punya nilai, ya. Emas, perak, itu disebut dengan nuqud khalqiyah. Dan di masa Nabi yang dipakai itu adalah uang emas dan uang perak, dinar dan dirham. Walaupun sebetulnya dinar dirham itu kan bukan produknya bangsa Arab, ya. Dinar itu dari Romawi, dirham itu dari Persia. Karena orang Quraisy di Mekah itu sering berdagang kalau musim panas ke utara, ke Romawi, dan musim dingin ke selatan, ke Yaman, ke Persia. Nah, maka mata uang dari dua peradaban ini kemudian diimpor ke Arab. Maka umat Islam bahkan di zaman Nabi itu pakai dinar dan dirham, uang emas dan uang perak. Dan nilainya sampai sekarang relatif stabil, emas itu ya. Karena memang dia nuqud khalqiyah, uang asli istilahnya ya. Uang asli itu emas. Karena emas itu punya nilai ya. Nah, yang kedua ada nuqud istilahiyah. Nah, nuqud istilahiyah itu maksudnya adalah uang itu punya nilai karena kesepakatan. Walaupun sebetulnya fisiknya nggak punya nilai, tapi punya nilai karena kesepakatan. Ya, contoh uang kertas. Uang kertas 100.000, Pak, andaikan gak diakui sebagai mata uang, itu nggak ada nilainya, Pak. Kertas doang, gitu ya, secari kertas. Ya, bahkan 100.000, 10.000, 20.000 sebetulnya sama aja, gitu ya, kertas-kertas juga. Tapi dia punya nilai karena ada angka yang membedakan, gitu ya, dan angka itu dijamin oleh otoritas bahwa itu punya nilai. Jadi kita percaya sama uang kertas karena dijamin oleh otoritas di pemerintahan kita bahwa itu adalah sebagai mata uang resmi. Maka kita percaya untuk kemudian menyimpan kekayaan kita dalam bentuk uang kertas, gitu ya. Nah, dia disebut dengan nuqud istilahiyah, uang yang ada nilai bukan karena fisiknya, tapi karena kesepakatan. Di zaman dulu itu ada juga namanya fulus ya. Jadi ada nuqud, ada fulus. Nah, kita kan suka ini ya, mafi fulus mampus katanya gitu ya. Nggak ada fulus mampus. Nah, fulus itu sebetulnya aslinya itu adalah uang tembaga. Jadi ada nuqud, ada fulus. Nuqud itu uang emas dan perak, itu nuqud. Makanya dalam bab zakat, dalam kitab fikih disebut dengan zakatun naqdain. Zakat dua nuqud, yaitu emas dan perak. Nah, ada uang yang kemudian berkembang disebut dengan fulus. Nah, fulus itu uang tembaga. Tembaga itu nggak ada nilainya. Nah, tapi kemudian dicetak, dijadikan mata uang dan dianggap bernilai karena kesepakatan. Seperti itu ya. Nah, sejarahnya begini, karena dinar itu kan nilainya gede, Pak. Satu dinar itu kan 4,25 gram emas. Ya, kalau sekarang emas itu 1 gramnya 800, berarti sekitar berapa tuh, Pak ya? 8 kali 4, 3.200.000-an lah, 3.500.000 mungkin ya. Nah, itu kan gede nilainya ya, satu dinar itu. Di zaman Nabi itu satu dinar sama dengan seekor kambing. Ya, satu dinar sama dengan seekor kambing. Nah, kalau kita mau beli barang yang lebih murah dari satu dinar, kan susah, Pak. Harus dipotekin dulu tuh, Pak, koinnya gitu ya. Agak repot. Makanya kemudian orang-orang bikin uang recehan yang disebut dengan fulus tadi. Jadi fulus itu uang receh ya. Apa ya, kalau di dolar itu sen gitu ya, uang recehan gitu ya.
Nah, itu fulus. Nah, fulus itu termasuk uang istilahiyah yang dia punya nilai karena ada kesepakatan, bukan karena fisiknya. Sama kayak uang kertas, ya. Uang kertas, uang logam, fiat money itu ya, kita pakai sekarang itu nukud istilahiyah namanya. Nah, ada juga uang atau mata uang yang non fisik, yang tidak ada fisiknya. Ya, sekarang dengan majunya teknologi, orang eh, uang itu sudah cashless kan gitu ya, nggak pakai fisik lagi. Sekarang kemana-mana kita scan barcode ya, pakai aplikasi, nggak perlu bawa uang kemana-mana. Nah, itu ada dua jenisnya. Ada uang non fisik yang sifatnya mughattah dalam bahasa Arab. Mughattah itu Pak, itu uang non fisik tapi dia mewakili uang fisik. Walaupun dia nggak ada fisiknya karena dalam bentuk digital atau angka saja, tapi dia sebetulnya mewakili uang fisik. Contoh saldo di rekening kita, Pak. Kita kan punya M-Banking gitu ya. Di M-Banking kita kalau kita cek saldo ada angkanya. Nah, itu bukan angka kosong, karena angka itu mewakili uang di rekening kita gitu Pak ya. Atau misalnya e-money. E-money yang kita pakai itu kayak apa tuh Pak? GoPay, OVO, Dana ya. Apalagi Shopee Pay gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya angkanya digital. Cuma sebetulnya kita nggak punya angka digital itu kalau kita nggak isi saldo kan gitu ya. Harus isi saldo dulu. Nah, kita bisa isi saldo kalau kita punya uang rupiah, gitu ya. Jadi ini uang non fisik yang Nah, yang kedua ada uang non fisik yang ghair mughattah. Ghair mughattah itu artinya tidak mewakili nilai apapun. Dia tidak terjamin oleh aset apapun. Itulah yang disebut dengan kripto. Jadi kripto itu beda dengan e-money, Pak ya. Kripto itu beda dengan e-money. Kalau e-money itu dia mewakili uang fisik. Kita nggak bisa punya e-money kalau kita nggak punya saldo. Kalau kita nggak top up saldo, gitu ya. Tapi kalau si kripto ini dia nggak mewakili nilai apapun, ya. Kita bisa punya kripto dengan cara membeli atau dengan cara mining misalnya, Pak ya. Dengan cara mining. Jadi si kripto ini tidak mewakili nilai apapun. Tapi dia punya nilai karena apa? Nah, karena disepakati gitu ya. Karena dia banyak penawaran dan permintaan sesuai hukum ekonomi, Pak. Ketika orang itu banyak permintaan, maka barang itu menjadi bernilai gitu ya. Meskipun secara apa namanya fisiknya itu tidak ada mewakili nilai apapun ya. Nah, itu si kripto ini. Jadi sebetulnya ini untuk ini aja untuk memetakan gitu ya, kripto ini ada di mana. Ini di antara jenis mata uang yang ada sekarang, nah si kripto ini masuk uang non fisik yang ghair mughattah istilahnya, yang tidak mewakili nilai apapun. Jadi jangan disamakan antara kripto dengan e-money, Pak. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah, makanya si kripto ini menjadi masalah. Jadi masalah karena dia tidak ada underlying asetnya, ya. Dia tidak mewakili nilai apapun. Oke. Nah, kemudian ketika para ulama membahas sebetulnya si kripto ini halal atau haram, tapi sebelum itu harus diketahui dulu Pak, ini spesies apa sebetulnya gitu ya, si kripto ini jenis apa, maka harus ada pendekatan untuk memahaminya, pendekatan fikih gitu ya. Nah, pertama para ulama kemudian mempertanyakan apakah si kripto ini dapat digolongkan sebagai mata uang, kan namanya juga sudah currency ya, cryptocurrency, berarti kan mata uang kripto sudah dianggap, diklaim sebagai mata uang. Tapi apakah itu sesuai dengan kriteria mata uang dalam fikih, gitu ya? Nah, para ulama kemudian memberikan kriteria mata uang yang layak untuk dijadikan mata uang secara syariat. Mata uang itu idealnya kata para ulama, Pak ya. Pertama dia memiliki satuan hitung pasti ya, angka rupiah kan ada angkanya, atau berat. Zaman dulu orang pakai apa tuh Pak? Gandum untuk barter ya. Gandum itu ada takarannya, ada beratnya. Kurma gitu ya di zaman Nabi, garam atau volume ya. Dulu orang itu barter menggunakan kurma, biasanya ada yang ditimbang, ada yang ditakar gitu ya pakai ukuran volume. Nah, itu bisa dijadikan sebagai mata uang. Dan di zaman Nabi pernah berkembang juga bahwa selain dinar dan dirham, orang-orang di masa itu juga pakai itu Pak, pakai ya tadi garam, gandum, kurma. Jadi kalau mau beli kambing pakai kurma bisa. Kalau mau beli rumah gitu ya, beli tanah pakai gandum, pakai kurma bisa zaman itu ya. Karena masih pakai sistem barter. Nah, yang kedua memiliki nilai yang relatif stabil.
Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ya dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Wasaman huwal mi'yar alladzi bihi yurafu taqwimul amwal fayajibu ay yakuna mahdudan madmutan la yartafi'u wa la yankhafid. Alat tukar adalah satuan hitung untuk mengetahui nilai harta, maka haruslah dia punya nilai yang pasti, tidak naik, tidak turun. Sebetulnya Pak, kalau lihat kriteria ini, rupiah juga sebetulnya nggak masuk sebetulnya Pak. Karena rupiah itu kan naik turun juga ya, inflasi. Nah makanya sebetulnya uang yang paling ideal itu sebetulnya ya emas dan perak, yang dia itu punya nilai yang melekat pada fisiknya dan tidak naik, tidak turun yang secara signifikan. Nah, masalahnya ya sekarang nggak ada lagi orang pakai emas dan perak sebagai alat tukar ya. Semenjak tahun 71 Richard Nixon itu memutus hubungan antara dolar dengan emas, nah maka dolar atau uang kertas itu tidak lagi di backup oleh emas. Dulu uang kertas itu masih di backup oleh emas. Jadi uang kertas itu seolah-olah jadi surat tanda kepemilikan bahwa kita punya emas. Dulu Pak. Tapi sekarang nggak lagi. Kita punya 100.000 belum tentu kita memiliki emas seharga 100.000. Belum tentu. Sekarang enggak. Karena nggak ada hubungan antara uang dengan emas, ya, dengan simpanan emas. Kalau dulu masih. Nah makanya karena diputus hubungannya itu, kemudian ada istilah creation of money, Pak ya, atau money creation. Jadi bank itu bisa membuat uang ya dari tidak ada menjadi ada tanpa harus ada cadangan emas kan itu ya. Nah itu yang menyebabkan inflasi itu Pak. Ya makanya sebetulnya rupiah juga tidak masuk standar secara hukum fikih sebetulnya gitu ya, karena uang kertas sekarang itu ya inflasi tadi tidak harganya tidak tentu, maksudnya tidak stabil gitu ya. Padahal harusnya para ulama zaman dulu mengatakan bahwa namanya uang itu kan dia satuan nilai Pak. Satuan nilai itu kan untuk mengukur harga suatu barang. Gimana dia bisa jadi acuan kalau dia sendiri harganya naik turun gitu ya. Maka harusnya uang itu kalau dijadikan acuan maka harusnya dia stabil. Maka emas itu stabil dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu harga kambing itu 1 dinar 4,25 gram emas. Sekarang 3.500.000 masih bisa Pak beli kambing gitu ya. Masih bisa. Nah, tapi kita bicara rupiah Pak, zaman dulu naik haji bisa 300.000 Pak. Sekarang 300.000 boro-boro buat naik haji Pak, beli pulsa aja nggak cukup kadang-kadang ya. Buat sebulan, buat makan aja nggak cukup. Nah, ini kan ada sebetulnya kurang ini ya, rupiah sendiri itu kurang, apalagi kita bicara kripto. Nah kripto ini lebih parah lagi Pak naik turunnya, walaupun sekarang sih trennya masih naik gitu ya, tapi siapa yang menjamin? Ada beberapa mata uang kripto yang awalnya dia punya nilai Pak, apa tuh namanya, yang dia ngambil namanya dari film yang kemarin sempat viral itu ya, dari Korea, Squid Game ya. Nah, itu ada orang bikin kripto pakai nama apa, speed money apa gitu ya. Nah, orang kemudian beli itu Pak, dia nilainya tinggi waktu itu. Tapi kemudian trennya hilang nilainya Pak. Jadi orang yang beli udah tanggung beli itu Pak, hilang tuh uangnya karena nggak ada nilainya lagi gitu ya. Nah ini nggak menutup kemungkinan dengan kripto yang lain. Karena ya kripto itu kan tidak ada underlying asetnya Pak, tidak ada aset yang diwakili oleh kripto ini. Jadi makanya sangat-sangat riskan sekali. Nah itulah kemudian para ulama kemarin di Jawa Timur itu memutuskan atau menetapkan bahwa si kripto ini masih belum sesuai dengan standar syariah sebagai barang yang bisa diperjualbelikan karena masih punya nilai spekulasi yang tinggi gitu ya. Oke, yang ketiga diterima dan diakui oleh masyarakat luas. Jadi uang itu ya harus diterima oleh masyarakat luas. Emas itu di mana-mana diterima Pak, ya, mau bangsa manapun dari zaman dulu sampai zaman kapanpun itu diterima emas. Maka zaman dulu itu walaupun koin emasnya itu beda-beda, dari Romawi gambarnya Raja Romawi, dari Persia gambarnya Raja Persia, tapi dua-duanya masih misalnya orang Romawi pakai uang Persia masih mau. Kenapa? Karena bahannya sama-sama emas walaupun gambarnya beda gitu kan. Jadi diterima dimanapun. Nah, tapi kalau misalnya si kripto ini yang ada sekarang, nah itu belum diterima oleh masyarakat luas, bahkan banyak negara di dunia yang melarang si kripto ini sebagai mata uang, Pak. Ya karena resikonya yang tinggi itu, Pak.
satu-satunya negara ya, satu-satunya negara yang meresmikan atau melegalkan si kripto jadi mata uang resmi ya Pak, itu negara kecil di Amerika sana namanya El Salvador. Itu yang meresmikan atau yang melegalkan si kripto ini. Dan apa yang terjadi sekarang Pak? Bangkrut Pak, itu negara ya. Setelah meresmikan Bitcoin sebagai mata uang resminya, kemudian Bitcoin ternyata harganya turun, sempat turun ya, itu hancur Pak, ya. Ngutang kemana-mana. Ya, karena sangat riskan sekali. Makanya negara-negara hampir semua di dunia ini melarang si kripto ini jadi mata uang yang diakui, gitu ya. Termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia secara undang-undang yang diakui sebagai mata uang hanya rupiah saja. Nah, bahkan si kripto ini kan diciptakan oleh penciptanya memang sengaja untuk desentralisasi istilahnya, supaya tidak diintervensi oleh otoritas manapun, kan gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan si nilainya itu tidak terkendali, bisa naik sangat tajam, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa turun suatu saat dari nol lagi, bisa jadi. Ya. Makanya kemudian sangat-sangat spekulasi sekali, ya. Dan tidak diterima oleh dan diakui oleh masyarakat luas. Kalau kita pakai rupiah kemana-mana orang mengakui pada Indonesia itu ya, beli gorengan pakai rupiah orang pedagangnya pasti terima. Sekarang kalau kita beli gorengan pakai Bitcoin bisa nggak Pak? Nah, nggak semua orang bisa terima kan gitu ya. Hanya komunitas tertentu, hanya perusahaan tertentu yang menerima pembayaran dengan Bitcoin itu ya, atau dengan kripto lainnya. Nah terus, nah yang terakhir ini yang penting, diterbitkan oleh otoritas yang resmi. Ya, jadi uang itu harusnya diterbitkan oleh otoritas yang resmi. Ini sebagaimana Al-Buhuti dalam Kasyaful Kina, beliau menjelaskan, la yasluhu darbud darahim illa fi dari darbi bi'idni sultan di anna nasa in rohisalahum rokibul adhaim. Tidak seharusnya mencetak dirham kecuali di tempat percetakan atas izin penguasa pemerintah. Dan jika orang-orang diberikan keleluasan untuk mencetak uang akan menimbulkan gejolak krisis. Dari zaman dulu ulama sudah aware ya tentang masalah money creation ini ya. Money creation ini bahaya Pak. Kalau orang bisa menciptakan uang dengan sendirinya, wah itu bakal meruntuhkan nilai uang itu sendiri. Makanya zaman dulu para ulama juga sudah mengatakan bahwa dirham itu uang perak ya tidak boleh orang sembarang nyetak. Harus pemerintah yang punya kuasa, punya izin untuk mencetak gitu ya. Nah, si kripto ini masalahnya tidak ada otoritas yang mengatur dan gak jelas siapa yang punya otoritas di si kripto ini kan gitu. Makanya kemudian ini yang jadi masalah juga. Nah, sebagai mata uang memang tidak masuk standar nih si kripto ini, Pak. Kemungkinan kedua, nah kalau sebagai mata uang dia nggak masuk, bagaimana kalau kita anggap dia sebagai barang biasa, komoditas, atau dalam bahasa fikih disebut dengan sil'ah. Masuk nggak tuh si kripto ya sebagai aset yang bisa kita perjualbelikan sebagaimana saham, bagaimana obligasi gitu ya. Bisa nggak kita akui si kripto ini sebagai aset atau sebagai barang biasa ya? Nah, harus kita tahu dulu kriteria aset itu seperti apa. Kriteria barang yang boleh diperjualbelikan dalam fikih itu ada beberapa kriteria. Pertama, dia memiliki nilai atau value yang diakui ya. Nah, si kripto memang punya nilai yang diakui kan. Nah, bahkan nilainya tinggi banget. Nah, itu masuk. Yang kedua, diterima secara luas. Nah, ini jadi masalah karena tidak diterima secara luas. Tidak semua orang terima kripto ini sebagai aset, ya hanya dalam komunitas tertentu, hanya dalam wilayah tertentu saja. Nah, berarti yang kedua nggak masuk. Yang ketiga dapat dipertukarkan dan dipindah tangankan, ini masuk ya, karena orang bisa membeli ya. Ketika orang beli kripto itu dia sudah masuk dalam walletnya gitu ya, dalam dompetnya. Jadi dapat dipertukarkan. Dapat diakui sebagai suatu kepemilikan bisa ya, karena bisa diakui. Nah yang terakhir ini yang nggak masuk, yang memiliki manfaat maksudah. Yang memiliki manfaat maksudah. Apa itu manfaat maksudah? Jadi dalam fikih Pak, para ulama menyebutkan barang yang boleh diperjualbelikan itu kalau dia punya manfaat, fungsi guna. Kalau barang itu nggak punya manfaat atau fungsi guna, berarti dia nggak sah diperjualbelikan karena nggak punya nilai. Pak. Nah sekarang pertanyaannya, si kripto ini punya nggak manfaat maksudah itu, fungsi guna itu? Dia kan cuma angka digital. Andaikan orang nggak mengakuinya sebagai mata uang, terus sebagai apa? Barang itu harus ada punya nilai fungsi gunanya gitu. Misalnya Pak, kita beli apa ya? Ya kita beli rumah, beli mobil misalnya. Mobil itu punya nilai karena bisa dipakai.
buat alat transportasi. Nah, nilainya itu apa, manfaatnya itu yang kemudian jadi acuan nilainya. Semakin mobil itu kencang, semakin fiturnya banyak, semakin mahal kan gitu ya. Karena ada manfaat maksudah di situ. Kita beli apa barang-barang, misalnya beli buku bisa dibaca, ada manfaat yang bisa kita ambil. Nah, jadi barang itu harusnya punya nilai, punya fungsi guna. Nah, kadang-kala ada orang yang memang sengaja, kan istilahnya ada monkey bisnis Pak ya. Ada barang yang sebetulnya nggak punya nilai, tapi oleh para spekulan itu digoreng seolah-olah dia punya nilai, kemudian tiba-tiba masyarakat ikut tren pada beli, padahal nggak ada manfaatnya, dengan harapan ketika beli nanti harganya makin naik, kemudian bisa dapat untung. Kayak batu akik itu tadi Pak ya, batu akik itu kan ya sebetulnya nggak ada nilainya, ada cuma kecil ya, tapi karena orang digoreng sedemikian rupa ya, trennya meningkat, orang percaya dengan batu akik akan mahal, ternyata musimnya selesai, si batu akiknya nggak ada nilainya Pak. Wah itu nangis bombay Pak gitu ya. Jadi hilang. Nah itu sebetulnya orang beli bukan karena manfaatnya, karena digoreng-goreng tadi Pak. Atau misalnya fenomena apa itu Pak yang kemarin itu tanaman itu daun janda apa tuh Pak? Janda bolong ya. Nah itu kan sempat mahal tuh Pak harganya ya. Padahal dari sisi manfaat apa gunanya? Hiasan doang, nah, hiasan berapa nilainya kan? Nggak semahal itu. Tapi orang berani beli dengan alasan apa? Investasi, nanti bakal lebih mahal lagi dijual. Gitu ya. Padahal manfaatnya sebetulnya nggak sesuai dengan nilainya. Nah Islam itu melihat bahwa barang itu harusnya nilainya sesuai dengan manfaat yang kemudian ada dalam barang itu. Gitu. Jadi tidak ada istilah goreng-menggoreng, spekulasi, itu nggak ada. Ya orang beli barang itu sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan nilainya gitu. Nah si kripto ini masalahnya adalah dia tidak bisa masuk dalam kategori silah atau komoditas karena tidak ada manfaat yang bisa diambil dari si angka-angka itu selain untuk ditunggu naik turunnya dan seterusnya gitu ya. Jadi memang tidak masuk standar sebagai silah, sebagai barang. Masih ada kemungkinan ketiga, bisa nggak si kripto ini dianggap sebagai aset keuangan atau disebut dengan usul maliyah, sebagaimana saham, sebagaimana obligasi, reksadana, sertifikat deposito, itu kan nggak ada fisiknya juga Pak ya. Saham itu nggak ada fisiknya, tapi orang bisa memperjualbelikan saham, ada nilainya. Nah kira-kira bisa nggak disamakan si kripto ini dengan saham, dengan obligasi, atau disebut dengan usul maliyah, aset keuangan? Kalau saham boleh diperjualbelikan, kenapa kripto enggak? Kan gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya ada bedanya, nggak sama. Saham itu dia punya underlying aset, tidak hanya sebatas angka-angka saja. Orang beli saham itu berarti dia membeli hak dari sebuah perusahaan ya, hak kepemilikan dari sebuah perusahaan. Perusahaan itu kan ada asetnya, ada usahanya, ada kegiatan ya jual beli misalnya gitu ya. Jadi ada underlying asetnya. Sedangkan si kripto ini nggak ada, cuma angka doang gitu ya. Nah inilah maka kemudian tidak masuk juga ke dalam kriteria usul maliyah. Jadi aset yang bukan sebetulnya Pak ya si kripto ini. Mata uang nggak masuk secara kriteria fikihnya, sebagai komoditas nggak masuk, sebagai aset keuangan juga nggak masuk. Nah, bagaimana kalau sebagai aset digital? Nah, aset digital ini hal yang baru, tidak ada pembahasannya dalam fikih. Cuma kalau kita kembalikan kepada kriteria harta dalam fikih gitu ya, tadi harus ada manfaat maksudah. Masalahnya ini nggak ada manfaat maksudahnya tadi, tidak ada fungsi gunanya. Jadi sebetulnya sampai hari ini ya kripto ini selama belum ada regulasinya dan masih spekulatif sekali, maka si kripto ini masih oleh para ulama dinilai belum masuk sebagai kriteria barang yang boleh diperjualbelikan. Makanya kalau kita kaji fatwa-fatwa para ulama tentang kripto ini, misalnya di Mesir Pak, fatwa Mesir itu Darul Ifta Misriyah, Mufti Mesir Syauqi Alam mengatakan tidak boleh secara syarat bertransaksi dengan Bitcoin, baik jual beli, sewa dan lain-lain, sebab Bitcoin tidak dianggap sebagai alat tukar resmi oleh otoritas dan mengandung bahaya dan risiko tinggi yang timbulkan. Jadi karena ada gharar, ada jahalah terkait nilainya.
Karena Islam itu sangat menjaga harta. Harta itu jangan sampai hilang, jangan disia-siakan. Nah, kalau orang berinvestasi dalam hal yang memang ini spekulasinya tinggi, lebih kepada judi, ya, lebih kepada sesuatu yang tidak pasti, maka tidak diperbolehkan. Itu disebut dengan gharar jahalah, ya. Ini fatwa Mesir. Fatwa Palestina juga sama. Darul Ifta Palestina mengeluarkan fatwa haramnya bertransaksi dengan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Alasannya karena ada gharar fahish. Gharar fahish itu ketidakpastian yang tinggi, ya. Walaupun sebetulnya setiap bentuk bisnis itu kan ada ketidakpastian, Pak. Kita kalau bisnis jualan itu ya kan kita nggak bisa memastikan apakah untung atau rugi, tapi masih terkendali, ya. Tapi kalau ini nggak ada apa ya ukurannya gitu ya, jadi ketidakpastiannya sangat tinggi, cenderung pada spekulasi yang dilarang atau muqamarah. Nah, Bitcoin juga dianggap sebagai mata uang yang belum terjamin, tidak jelas sumbernya dan fluktuasi nilainya sangat tajam. Oke, kemudian fatwa Turki juga sama, lembaga fatwa Turki ya, Majelis Agama Turki juga mengeluarkan fatwa haramnya menggunakan mata uang kripto dengan alasan ketidakpastian, tingginya risiko penipuan dan penyesatan. Ya kan banyak sekarang Pak, orang mengatasnamakan trading kripto atau trading forex atau trading saham, tapi nyata-nyatanya judi. Banyak sekarang yang ketipu Pak, yang lagi ramai sekarang itu ya, ada artis-artis yang dibayar atau selebgram atau youtuber gitu ya, dibayar oleh perusahaan judinya itu untuk mengiklankan ya, mengajak subscribernya, followernya untuk ikut seolah-olah investasi gitu ya. Mereka menamakannya investasi, nanti akan profit sekian persen setiap bulan ya. Dan itu Pak banyak yang masuk, dan bahkan bukan hanya orang biasa, orang pintar pun banyak Pak yang ketipu dengan seperti itu ya. Ya karena ajakannya itu dengan istilah-istilah finansial, wah akan profit ya, investasi istilahnya. Mereka tidak mau menggunakan istilah-istilah menang atau kalah, padahal sebetulnya judi Pak. Nah, itu trik mereka menggait para apa ya ininya ya. Nah, dan sekarang banyak yang akhirnya kemudian ketipu dan bahkan sampai miliaran ya, sampai ratusan juta mereka mengeluarkan uang sampai minjem sana sini. Bahkan orang yang tukang ojek dan seterusnya itu banyak Pak yang ketipu begitu. Setiap bulan pasti 20% gitu ya. Nah, secara ini kan hitung-hitungan nggak masuk akal juga, tapi orang namanya udah buta, apalagi pandemi begini kan banyak orang butuh duit instan ya. Itu banyak Pak yang masuk karena diiming-imingi dengan istilah investasi, padahal sebetulnya isinya judi, binary option itu Pak, cuma tebak-tebakan doang, naik atau turun. Nah, kalau tebakan kita benar, profit, istilahnya profit, padahal menang itu judi. Berarti loss, padahal harusnya kalah gitu ya. Kayak judi aja, kayak kita apa, tebak-tebakan skor bola itu ya, sama persis, cuma diistilahkan dengan istilah-istilah finansial supaya orang mengiranya itu investasi, padahal sebetulnya judi. Nah, kan banyak orang mengatasnamakan kripto, mengatasnamakan saham, padahal tidak ada kriptonya, tidak ada sahamnya. Jadi rawan sekali dengan penyesatan kalau orang nggak tahu, kalau orang nggak paham ya. Sedangkan dalam Islam itu jual beli harus jelas Pak. Tidak boleh ada gharar. Orang itu ketika beli sesuatu, itu harus tahu persis apa yang dia beli. Jangan cuma ikut-ikutan doang gitu ya. Saya paham apa yang saya beli ya. Harus ridho. Nah, antarodin itu salah satunya adalah harus ridho, dan ridho itu caranya dengan kita tahu persis apa yang kita beli. Makanya gharar itu dilarang. Gharar itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Ya, kita yang pasti-pasti aja Pak gitu ya. Jangan kita masuk ke sesuatu yang kita tidak paham. Nah, akhirnya banyak orang yang ketipu. Badan Wakaf dan Urusan Agama Dubai juga sama, itu memfatwakan haramnya Bitcoin dan mata uang kripto dengan alasan tidak memenuhi standar mata uang, baik secara syariat maupun undang-undang yang berlaku. Ya, Bitcoin juga tidak memenuhi kriteria syarat agar dapat digolongkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Ya. Nah, di Indonesia, keputusan PWNU Jawa Timur setelah mengadakan Bahsul Masail tanggal 24 Oktober 2021 kemarin, mengambil kesimpulan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi standar sila atau komoditas secara syarat, oleh karenanya meniagakan cryptocurrency hukumnya adalah mamnu. Mamnu itu dilarang atau ghairu jaiz, tidak boleh. Semua aset kripto pada dasarnya tidak memenuhi kategori sebagai sila atau komoditas secara fikih disebabkan tidak masuk kategori ain musyahadah. Ain musyahadah itu barang fisik yang terlihat ya,
dan tidak masuk kategori syai' mausuf fid dhimmah. Atau sesuatu yang tidak ada fisiknya tapi bisa bisa digambarkan gitu ya. Kayak kita beli online barangnya kan nggak ada, cuma bisa digambarkan. Itu namanya syai' mausuf fid dhimmah, itu boleh. Nah, si kripto nggak masuk keduanya. Makanya cryptocurrency juga tidak memiliki potensi untuk bisa diserah terimakan secara indrawi dan syar'an. Cryptocurrency termasuk aset makdum atau aset fiktif. Nah, makanya PWNU kemudian mengeluarkan kesimpulan si kripto ini belum bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Walaupun, nah di Jogja itu agak beda fatwanya. PWNU Jogja itu membolehkan, Pak. Ini agak beda dari yang lain ya. Fatwa di PWNU Jogja membolehkan aset kripto karena dianggap sebagai aset yang diakui oleh Bapepti, Pak ya. Bapepti sudah mengakui aset kripto sebagai aset yang boleh dijual-belikan legal. Nah, tapi kan ternyata kriterianya beda antara Bapepti dengan fikih gitu ya. Makanya di PWNU nggak boleh. MUI sampai sekarang belum mengeluarkan fatwa, belum, Pak, ya, karena masih dikaji gitu ya, belum mengeluarkan fatwa yang resmi. Nah, tapi kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini, Pak, ya, bahwa Islam itu sangat melindungi namanya bisnis, baik pelakunya maupun harta kita, ya. Islam itu sangat melindungi para pelaku bisnis. Makanya kalau kita lihat ayat tentang riba Al-Baqarah 279 ya. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya, tetapi jika kamu bertobat dari riba ya, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Nah, ini yang jadi poin kita. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi. Jadi riba itu salah satu alasan keharamannya adalah supaya tidak ada orang yang dizalimi, baik yang meminjamkan maupun yang meminjam, ya. Maka dalam konteks bisnis bukan hanya masalah pinjam meminjam, gitu ya. Antara konsumen dan pelaku usaha itu harus adil, harus jujur, tidak boleh saling menzolimi, tidak boleh ada kezoliman dalam bisnis. Nah, orang kebanyakan yang masuk kripto ini orang nggak tahu menahu, Pak. Ya, karena orang memanfaatkan ketidaktahuan itu, kemudian akhirnya, nah ada oknum-oknum yang memanfaatkan, gitu ya. Nah, jadi Islam sangat melindungi. Maka kalau kita ingin beli sesuatu, ingin transaksi itu harus pastikan kita tahu, Pak, apa itu yang kita beli, apa yang kita transaksikan. Jangan cuma ikut tren aja, ya. Makanya dalam syariat itu banyak hal-hal yang dilarang di masa Nabi karena ada unsur kezaliman. Misalnya talaki rukban. Talaki rukban itu, Pak, di zaman Nabi ada orang mencegat pedagang dari kampung yang mau dagangin barangnya ke pasar, ke kota, di tengah jalan dicegat. Udah jual ke saya aja deh, nggak usah ke pasar, ya. Saya kasih harga bagus, padahal ternyata harganya lebih murah dari harga pasar. Nah, si pedagang dari kampung ini nggak tahu, Pak, harga pasar karena kan dulu belum ada WA, ya, belum ada Google. Jadi memanfaatkan di bawah standar. Dan mereka percaya aja, daripada jauh-jauh ke pasar, kan masih jauh, mendingan udah jual ke mereka aja, pulanglah. Nah, itu kan memanfaatkan ketidaktahuan orang, itu nggak boleh. Halal kirban bisnis itu ya, itu nggak boleh. Ada juga larangan goben. Larangan goben itu artinya melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku tanpa keriduan dari pembeli. Jadi menipu dengan cara manfaatkan ketidaktahuan gitu ya, nggak boleh gitu, Pak, ya. Nah, kecuali kalau dia ridho. Kadang-kadang ada barang yang harganya tinggi karena dia punya nilai sejarah, dia punya nilai apa ya, nilai yang terkandung gitu ya, dan orang paham, misalnya lukisan gitu ya, harganya tinggi banget tapi ada orang yang mau beli. Nah, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena ridho ya. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada ridho, memanfaatkan ketidaktahuan, itu goben. Ada juga larangan goror. Nabi itu melarang goror. Goror itu artinya model bisnis yang dapat menimbulkan kerugian karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan. Yang jelas-jelas aja. Makanya di masa Nabi itu bisnis-bisnis, model-model bisnis yang nggak jelas itu dilarang. Kayak misalnya ada di zaman jahiliyah itu Pak, orang beli tanah pakai lemparan batu. Jadi diukurnya itu nggak pakai meteran, nggak pakai ukuran yang pasti, pakai lemparan batu, Pak. Ini saya jual tanah harganya sekian. Berapa luasnya? Pokoknya sekuat kamu lempar batu, pokoknya itu yang kamu beli, yang kamu dapatkan, gitu ya. Nah, jadi kayak di apa hiburan malam, apa hiburan malam,
pasar malam itu kan ada Pak ya, yang mainan-mainan ditaruh depan, kemudian kita bayar tiket, kita lempar, kalau kena buat kita, kalau nggak kayak gitu kira-kira. Itu kan sesuatu yang tidak pasti, menimbulkan potensi orang itu rugi karena nggak pasti dapat. Nah itulah maka dilarang dalam syariat Islam, sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Gis itu artinya curang. Di zaman Nabi ada pedagang yang nakal, dia jualan buah satu keranjang, Pak ya, jualan buah satu keranjang, paling atas ditaruh yang bagus-bagus, yang jelek-jelek taruh paling bawah, biar nggak kelihatan. Begitu Nabi sidak, diambil tuh paling bawah ternyata jelek. Nabi mengatakan man wasa falaisa min. Nah, orang yang curang, gis, itu bukan bagian dari umat kami. Sekarang banyak Pak ya yang begitu, pedagang-pedagang ya, yang ya sebetulnya sih nggak bohong tapi kurang jujur ya. Ada pedagang buah ya, apa namanya itu, harganya ditampilkan di pakai papan itu ya 10.000 per kilo ya, 10.000 per kilo. Buahnya ada di situ ya, di mobil misalnya. Begitu orang, wah murah nih 10.000 per kilo, begitu didatengin ternyata 10.000 per kilo itu yang jelek-jelek yang di bawah, yang ditampilkan itu ternyata harganya 15.000 ya. Itu kan trik sebetulnya, cuma triknya itu ya agak menyesatkan sebetulnya. Nah itu sebetulnya nggak boleh, harusnya transparan gitu ya. Nah, transparan, kadang diskon juga nggak jujur ya, diskon 70% padahal memang harganya segitu ya. Dinaikin dulu harganya. Nah, ini sebetulnya kurang ini, harusnya jual beli itu harus jujur ya. Larangan najas itu artinya ada rekayasa permintaan buat menaikkan harga barang, dibuat seolah-olah banyak orang yang minat, digoreng misalnya Pak ya, itu nggak boleh, najas, digoreng-goreng, menggoreng-goreng saham gitu ya. Atau misalnya sekarang zaman online, orang jualan barang kan ada reviewnya Pak, ada bintangnya ya. Orang sekarang beli barang di online itu nggak lihat siapa penjualnya Pak, nggak lihat dulu barangnya, yang dilihat pertama kali apa Pak? Reviewnya dulu Pak. Kalau reviewnya bagus, oh berarti ini banyak yang puas dengan barangnya. Nah, makanya orang pedagang-pedagang sekarang itu biar dapat review bagus, gimana caranya? Salah satunya pakai cara nakal. Dia nyewa, ada jasanya itu Pak. Jasa untuk mereview barang. Itu seolah-olah mereka beli, kemudian mereview dengan bagus, padahal mereka dibayar. Ada yang begitu Pak. Nah, ada jasanya itu, ada mafianya. Nah, makanya itu termasuk najas itu ya. Jadi merekayasa permintaan. Gitu. Larangan riba, yaitu larangan riba otomatis kan menzolimi si kreditur ya dengan beban bunga yang tinggi dan seterusnya. Larangan tatfif itu artinya mengurangi timbangan atau takaran yang barang yang akan dijual. Ada orang jualan bawang Pak ya, tapi itu bawang tanahnya tebal banget Pak, masih banyak tanahnya. Sekilo itu ya, setengahnya tanah itu Pak, gitu ya. Yang dijual berarti bukan cuma bawang tapi tanahnya. Nah itu harus benar Pak, jangan begitu ya, bawang aja. Jadi bersihkan dulu tanahnya. Jadi Islam itu sangat melindungi para pelaku bisnis, baik itu penjual maupun pembeli, semua dua-duanya dilindungi. Maka tidak boleh ada praktek-praktek kecurangan, kezaliman yang merugikan, itu dilarang dalam Islam. Maka si kripto ini ya itu sangat syarat dengan kezaliman dan penyesatan, pengelabuan atau misalnya ketidakpastian, ya spekulasi. Nah, Islam juga memerintahkan untuk kita menjaga harta, Pak, memelihara harta. Allah mengatakan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 5 ya, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi harta itu diakui sebagai pokok kehidupan. Orang nggak bisa hidup tanpa harta. Umat ini nggak bisa bangkit kalau nggak punya harta. Dulu bisa menang perang, salah satunya adalah karena para sahabat tadi banyak yang berdonasi. Umar, Abu Bakar mendonasikan semua hartanya, kan Utsman bin Affan, para sahabat Nabi. Andaikan mereka nggak punya harta, gimana bisa secara syariat itu ya, sulit untuk membayangkan bisa menang perang. Ya. Itu salah satunya, harta itu dianggap sebagai pokok hidup. Maka harta itu harus dijaga, jangan sampai dibuat sia-sia, dihilangkan begitu saja gitu ya. Makanya jangan, wala tu'tus sufaha, jangan menyerahkan harta kepada orang-orang bodoh. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Jadi sebetulnya terjemahannya agak perhalus Pak ya.
istilahnya orang yang belum sempurna akalnya. Padahal kalau kita lihat terjemahan ininya, literalinya, safih itu supaya itu orang idiot, orang bodoh. Jangan berikan harta kepada orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu nggak bisa mengelola harta. Kita serahkan harta malah habis. Nah, makanya dalam fikih, anak kecil yang belum balik, orang gila, orang yang tidak punya kemampuan memelihara harta, tidak boleh dibiarkan dia bertindak atas harta. Bahkan dalam madzhab Syafi'i, Pak, anak kecil, Pak, itu nggak boleh, Kak. Kalau dia beli ke warung, Pak, itu nggak sah transaksinya. Walaupun diizinkan orang tuanya sekalipun dalam madzhab Syafi'i, Pak, anak kecil itu nggak boleh gitu ya. Tapi dalam madzhab yang lain boleh selama diizinkan walinya atau orang tuanya. Boleh. Kenapa? Karena anak kecil itu kan belum punya pertimbangan yang matang gitu ya. Bisa jadi ditipu, bisa jadi diapakan gitu. Sehingga jangan diserahkan harta kepada orang yang tidak bisa mengelolanya, orang-orang bodoh dan seterusnya. Ya. Nah itu tujuannya apa? Untuk memelihara dan menjaga harta supaya tidak hilang sia-sia begitu saja. Islam juga menganjurkan agar harta tidak diam. Harta itu nggak boleh diam, harus berputar, imma dengan cara disedekahkan, dizakati, atau diinvestasikan. Itu anjuran Islam. Dalilnya adalah hadis Nabi tentang harta anak yatim, Mbak. Jadi kalau anak yatim itu punya harta banyak, misalnya dia punya warisan dari orang tuanya, kemudian hartanya dikelola oleh wali yatimnya, pengasuhnya gitu ya. Maka ada perintah dari Nabi, tidak boleh si harta anak yatim itu didiamkan begitu saja. Investasikan, kata Nabi, kembangkan harta itu supaya tidak dimakan oleh zakat. Karena kalau didiamkan setiap tahun kan kena zakat tuh Pak ya, lama-lama akan berkurang. Makanya kata Nabi, kembangkan, investasikan, jangan didiamkan. Kenapa? Karena ini kalau enggak harta ini akan diam. Maka harus dikembangkan, investasikan supaya berkembang, supaya bermanfaat buat si anak yatimnya gitu. Makanya harta itu dijaga, dikembangkan, bukan malah dimasukkan ke dalam sesuatu yang ini dapat beresiko menghilangkan harta itu ya. Nah, makanya hal-hal yang sifatnya spekulatif itu dilarang. Nah, saya kira itu Pak, kira-kira 10 menit tentang apa yang kita bisa ambil dari pelajaran cryptocurrency ini secara fikih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan Pak. Baik. Memang kemajuan teknologi nggak bisa dibendung ya. Dan sebetulnya Islam itu tidak anti dengan kemajuan teknologi, Pak. Agama itu fungsinya untuk meluruskan, merespon apa yang ada, kemudian meluruskan supaya sesuai dengan aturan-aturannya gitu ya. Jadi Islam itu nggak anti dengan teknologi. Adanya sekarang itu istilahnya NFT ya, non-fungible token ya. Sekarang orang bisa menjual gambar gitu ya, harganya mahal. Orang ada siapa tuh, Lord Ghazali ya. Nah, dia jual foto selfie doang tuh Pak, harganya satu foto 3 juta. Ya dia dapat 1,5 M tuh dari jual foto doang, foto selfie ya. Nah, itu non fungible token itu namanya NFT. Sekarang lagi marak. Ada metaverse ya. Metaverse sekarang lagi teknologi baru ini ya. Jadi orang sekarang bisa beli tanah. Tapi tanahnya bukan tanah asli. Tanah di metaverse, Pak. Jadi tanah virtual ya. Beli rumah virtual, nggak ada tanahnya. Tapi kita beli. Nah, bagaimana hukumnya? Ini tergantung nanti. Betul, Islam tidak ada dengan perubahan. Yang penting adalah ini poinnya, kejelasan. Berarti harus ada regulasi. Nah, poinnya. Si kripto ini juga sebetulnya ada potensi dia bisa legal secara syariah. Ketika ada regulasi yang mengatur. Kan sekarang tadi yang mengharapkan itu fatwa ulama yang mengharapkan kripto itu kan alasannya karena adanya ketidakpastian, ketidakjelasan, naik turun yang tidak terkendalikan itu ya, karena bisa membahayakan harta kita. Nah, ketika nanti misalnya suatu saat nih Pak, ada mata uang kripto yang diakui oleh negara, dijamin oleh otoritas resmi, ada regulasinya, dijamin nilainya, bisa jadi itu legal. Nah, jadi ikut perkembangan nanti gimana gitu ya. Boleh jadi legal. Yang penting kan sebenarnya yang haram itu bukan kriptonya, tapi yang haram itu adalah ketidakpastian di dalamnya itu, Pak. Nah, si metaverse ini ya kita lihat nanti perkembangannya gimana gitu ya. Kalau memang itu ada regulasinya, kalau kita beli tanah di situ dijamin nilainya pasti tidak akan hilang gitu misalnya, Pak ya. Nah, itu berarti bisa jadi boleh jadi itu dilegalkan gitu sebetulnya. Jadi intinya sebetulnya Islam tidak anti dengan teknologi, cuma harus benar, jangan sampai merugikan, kan itu. Jadi aturan yang ada itu sebetulnya adalah untuk melindungi kita sebagai si konsumen ini supaya nggak rugi.
nggak sia-sia gitu Pak ya harta kita itu. Jangan sampai masuk ke dalam tren yang kita sendiri nggak paham. Jadi nanti ikut perkembangan. Kalau ada regulasi yang mengatur, pasti gitu ya, ada kepastian. Boleh jadi nanti fatwanya bisa berubah. Saya kira itu Pak ya. Nah itu. Jadi kan tadi ya, bahwa syarat dalam jual beli itu si barang itu harus benar-benar ada. Kalaupun nggak ada fisiknya, tapi dijamin dengan aset fisik. Kan sekarang ada ya Antam jualan emas, tapi emasnya itu disimpan di berangkasnya, kita hanya membeli secara virtual, artinya kita beli emas beneran, cuma emasnya nggak kita terima, emasnya disimpan di berangkas Antam. Nah, bukti kepemilikannya itu dalam bentuk saldo. Kita punya saldo emas di aplikasi. Nah, kita kan jual beli emas, emasnya nggak ada memang, maksudnya nggak kita pegang, cuma emasnya ada dijamin oleh Antam dan disimpan di berangkas Antam, itu boleh. Kenapa? Karena emasnya beneran ada. Nah, yang nggak boleh adalah kalau ini emas kemasan gitu ya. Jadi seolah-olah jual beli emas nggak ada emasnya, cuma berspekulasi dengan naik turunnya harga, tapi nggak ada emasnya. Nah, ini yang dilarang Pak. Jadi tadi jual beli itu harus jelas barangnya. Kalaupun nggak ada, kita nggak pegang fisiknya, minimal ada underlying asetnya. Kita jual beli saham boleh, asalkan saham itu ada underlying asetnya, benar-benar saham real, bukan saham palsu ya. Dan sekarang banyak orang mengatasnamakan trading saham, kripto, emas, padahal sebetulnya nggak ada emasnya, nggak ada sahamnya. Ada istilah jualan robot trading kan, bahkan pakai sistem MLM sekarang itu ya, padahal itu money game gitu Pak, skema Ponzi. Jangan tertipu dengan hal yang begitu Pak ya. Jadi harus kita perhatikan dulu, kita teliti dulu. Saya punya jamaah, dia itu pegawai di perusahaan minyak ya, pinter Pak, tapi masih tertipu dengan masalah yang begitu. Dia ikut dalam bisnis robot trading, dia bilang investasi ini beneran besar katanya gitu ya. Ternyata sekarang disegel sama pemerintah ya, karena ternyata itu perusahaan nggak jelas ya. Jadi dia mengatasnamakan trading padahal nggak ada ininya, aset realnya. Dia cuma beneran murni money game, bukan judi, itu money game. Money game itu artinya sebetulnya untungnya bukan dari jual beli, untungnya itu dari uang member setelahnya. Jadi money game itu Pak ya. Jadi perputaran uang aja udah ya, nggak ada aset yang real diperjualbelikan, nggak ada. Cuma ya kayak first travel itu kasusnya Pak. First travel itu kan cuma memutarkan uang member aja. Kita bisa berangkat umroh dengan harga murah, itu karena sebetulnya kita bukan dengan uang kita sendiri. Uang kita yang kita setor itu sebenarnya untuk memberangkatkan jamaah yang sudah lebih dulu daftar. Nah, kita diberangkatkan oleh jamaah setelah kita. Kalau nggak ada jamaah yang daftar, kalau nggak ada berarti kita nggak berangkat, gitu ya. Money game itu namanya. Nah, itu banyak yang sekarang berkembang, bukan cuma travel, tapi sekarang istilahnya trading ya, mengatasnamakan trading. Jadi harus hati-hati ya. Jadi perhatikan legalitasnya secara hukum, ada OJK, ada segala macam ya. Perhatikan juga legalitas secara syariah. Saya kira itu ya. Sekarang bahkan ada juga saham syariah dan seterusnya. Jadi ada ininya, ada banyak diawasi oleh OJK, diawasi oleh MUI sekarang gitu. Jadi kita bisa lihat nanti daftarnya, kira-kira kalau mau beli saham nih, saham yang masuk kriteria syariah yang mana, itu udah ada daftarnya di IDX ya, di IDX, di OJK itu udah ada. Kira-kira itu Pak ya. Ada lagi? Baik. Jadi sebenarnya begini, spekulasi itu tidak semua dilarang ya Pak ya. Dalam setiap bisnis itu pasti ada spekulasinya, pasti ada risikonya. Ya. Cuma yang jadi masalah kemudian adalah apakah risiko ini bisa terkendali atau tidak. Ya. Karena tadi Islam itu melarang adanya goror tadi ya. Goror itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi, tidak terkendali. Murni ini sesuatu yang memang nggak bisa dijangkau gitu ya. Kayak saham itu kan ada risikonya, pasti kan ada kerugiannya suatu saat. Tapi ada saham bisa dianalisis Pak ya, ada analisis teknikal, fundamental dan seterusnya gitu ya. Orang bisa menganalisa naik turunnya saham. Nah, cuma yang dipahami oleh para ulama di lembaga fatwa tadi itu, sekiranya ini masih belum jelas si analisis ini secara fundamentalnya. Orang belum bisa menebak bagaimana cara dia bisa naik, bagaimana cara dia bisa turun gitu ya. Sehingga ini masih murni spekulatif. Ketika Elon Musk dia menolak Bitcoin misalnya untuk mobil Teslanya itu kan otomatis langsung turun tuh Pak ya. Jadi sesuatu yang memang masih baru ini Pak. Jadi ini masih kita ikuti perkembangannya. Sebetulnya fatwa ini bisa berubah aja, masih bisa berubah.
Ketika nanti kripto di masa depan menjadi mata uang yang sustain, yang dia ada regulasi ya, ada kepastian hukumnya gitu ya. Nah, boleh jadi nanti suatu saat hukumnya bisa berubah. Tapi sejauh ini memang para ulama masih menganggap ini tadi karena masih sangat-sangat baru teknologinya dan ya resikonya masih sangat tinggi. Sebenarnya fatwanya itu lebih kepada perlindungan konsumennya sebetulnya Pak ya. Nah, tapi kalau orang mungkin pemahaman berbeda, saya yakin si kripto ini misalnya akan terus naik dan seterusnya gitu ya. Nah, ya silakan saja karena ada juga fatwa yang membolehkan ya, PWNU Jogja membolehkan ya. Tapi kebanyakan memang tidak membolehkan karena alasannya itu masih ada risiko yang sangat tinggi dan belum terprediksi. Sebagaimana aset-aset yang lain kan ada risikonya juga, tapi masih bisa terprediksi, masih bisa inilah gitu ya dianalisa. Tapi si kripto ini benar-benar baru ya. Jadi jangan sampai kita berspekulasi dengan hal yang tidak kita ketahui. Itu sebetulnya lebih kepada kesitunya. Baik, saya kira itu mungkin ya yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mau dimaafkan. Kita tutup berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.